Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membaca kitab Qimatul Zaman 'indal Ulama. Bagaimana para ulama itu memanage waktu-waktu mereka sehingga waktu mereka selalu bermanfaat untuk akhirat mereka. Ya, maka oleh sebab itu buku ini ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullah. Qimatus zaman, qimah yaitu berharganya waktu indal ulama, di sisi para ulama. Baik, teman-teman semua, bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari terkait muqaddimah dari penulis, syarat akan makna-makna dan juga faidah-faidah yang banyak. Di antaranya nikmat waktu ini merupakan nikmat yang sangat berharga, nikmat yang seringkali terlalaikan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, nah, apa? Ya, ni'matani, ada dua nikmat kata Rasulullah. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang sering dilalaikan oleh katsirun minan nas, kebanyakan dari orang-orang. Yang diantaranya adalah as-siha wal faragh. Al-faragh itu artinya adalah waktu luang. Maka oleh sebab itu salah seorang wazir yang bernama Saleh Yahya bin Kubairah mengatakan, ya, nah, di awal-awal buku ini diletakkan perkataannya oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, ya. Nah, katanya adalah wal waktu anfasu ma'unita bihifzihi, ya. Waktu itu merupakan hal yang terbaik yang harus engkau jaga. Kenapa demikian? Kata wazir mengatakan, wa arahu, saya melihat waktu tersebut ashala, sesuatu yang paling mudah ma'alaika yadi'u, ya, yang paling mudah hilang atasmu. Nah, dan ini memang betul, ya. Bahwasanya umur kian bertambah karena bergulirnya hari, ya. Dimulai dari detik ke menit, menit ke jam, ya. Jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, dan seterusnya. Tahun demi tahun kita lalui. Nah, ya, sebagian dari kita, maksudnya sebagian dari diri kita itu pergi. Apa namanya? Usia. Nah, ya. Baik. Kita baca di sini tulisan Qimatuz Zaman, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, li hadzal unwani, ya, as-saghir. Li di sini tamlik, ya, yaitu kepemilikan. Berarti terjemahnya adalah milik atau memiliki. Judul yang kecil ini al-unwan ini kan bisa berarti apa? Alamat gitu. Bisa berarti alamat. Nah, tanda, ya. Atau judul. Baik, judul as-saghir, saghir di sini menjadi na'at, ya, untuk unwan, ya. Judul yang kecil ini memiliki atrafun katsiratun wa kabiratun. Nah, memiliki sisi atraf itu, ya, bentuk jamak dari torof. Nah, ujung, sisi, tamam, ya. Memiliki sisi yang banyak, katsirah, wa kabirah, dan juga besar. Ya. Berupa apa? Ma'ani. Makna
mana makna yang tersirat maupun yang tersurat. Serta mawadi', terdapat pembahasan-pembahasan yang luar biasa di dalam apa? Berharganya waktu di dalam judul yang mungil ini. Nah, yang mana tatajadzabu al-kalam. Ya, pembahasan saling terkait fiha di dalamnya. Ya, di dalam apa? Sisi-sisi yang banyak tersebut. Maka oleh sebab itulah faliz zaman, waktu itu memiliki kimatun, memiliki nilai tersendiri di sisi para pelaku-pelaku yang lain. Nah, contoh di sini ya, karena memang tidak dipungkiri pada zaman dahulu muncul orang-orang yang menggeluti bidang pemikiran, ya, menggunakan nalar logika untuk berpikir mereka. Mereka lah disebut dengan al-falasifah. Nah, maka bagi mereka waktu merupakan perkara yang sangat penting. Ya, ghairu qimatihi inda tujar. Nah, waktu yang ada pada para falasifah, yaitu para ahli filsafat, berbeda. Nah, bagi tujar, yaitu para pedagang, berbeda. Karena waktu bagi mereka falasifah itu adalah waktu seperti ya, nah, ya, seperti apa? Seperti perbendaharaan yang sangat luar biasa. Karena dengan waktu mereka bisa berlama-lama dengan ilmu, berlama-lama dengan diskusi, ya, mudzakarah, munadharah dan yang semisalnya. Nah, bagi tujar, bagi seorang pedagang, ya, waktu itu seperti apa? Al-waktu kalmal. Nah, ya, al-waktu kalfulus, ya, waktu itu seperti harta, waktu itu seperti uang. Nah, ya, sekali saja mereka para pedagang menyia-nyiakan waktu, maka habislah uang mereka. Nah, wa ghairuha inda az-zara', dan juga ya, nilai sewaktu-waktu itu, suatu waktu, nah, berbeda pula yang ada pada para yang ada pada para petani az-zarra'. Nah, ya, para petani. Wa ghairuha inda sunna', dan juga berbeda waktu yang ada pada diri as-sunna', yaitu para pekerja al-amil, ya, yang bekerja fil masna', di pabrik, karyawan, begitu, buruh, ya. Wa ghairuha indal askariyin, al-askar, askar, ya. Nah, apa artinya askar? Jundun, para tentara. Makanya di Saudi itu disebutnya apa? Askar juga, ya. Sama, dia juga tentara. Nah, taib, askar. Nah, ini juga berbeda. Karena waktu yang ada pada diri para tentara itu adalah sebuah medan, ya, di mana mereka bisa melakukan latihan mengembangkan dirinya, naam, ya, dan juga meningkatkan stamina fisiknya dan lain sebagainya. Dan juga wa ghairuha inda siyasiyin. Nah, ini tentu lebih berbeda pula waktu, ya, berharganya waktu di sisi para siasi, ahli politik atau politikus zaman sekarang, ya. Nah, baik. Wa ghairuha inda syabab, apalagi ini waktu di sisi para pemuda. Walaupun ketika kita melihat, ya, di zaman sekarang banyak yang menghabiskan masa mudanya seakan waktu tidak ada harganya. Nah, ya, ketika mereka mengatakan waktu itu adalah uang, begitu, mengikuti falsafahnya para pembisnis, namun hanya manis, manis di mulut terkadang, ya, dan dia terlena, ya, dengan handphone, gadget dan yang semisalnya. Inilah syabab. Nah, banyak sekali para ulama memberikan perhatian khusus, ya, terkait apa? Syabab. Karena memang Nabi Muhammad SAW banyak sekali menuangkan hadis-hadisnya
melalui lisan beliau terkait pentingnya menjaga masa muda. Ya. Nah, wa ghairuha 'inda syuyukh, apalagi waktu ya yang ada pada orang-orang yang sudah tua. Nah, ya. Wa ghairuha 'inda talabatil ilmi wa ahlil ilmi. Nah, ini yang spesial. Ya, ini yang spesial. Dan juga waktu yang ada pada diri penuntut ilmu dan ahli ilmu. Nah, ini yang spesial. Karena bagi mereka waktunya itu lebih dari sekedar waktu yang ada di ahli filsafat, sekedar waktu yang ada di ahli bisnis, pedagang, waktu yang ada di para petani, waktu yang ada di para pekerja sunnah, askar, pedagang, ya, politikus, syabab, pemuda, orang tua. Nah, seakan-akan mengumpul semua, ya, berharganya waktu di diri-diri mereka itu ngumpul di mana? Di inda talabatil ilmi wa ahlil ilmi. Nah, ini dia. Maka di sini penulis mengatakan, wa akhussu, dan aku khususkan bihadisi dengan perkataanku, ya, kimataz zamani, nah, yaitu berharganya waktu, bernilainya waktu, ya, inda talabatil ilmi wa ahlil ilmi. Nah, jadi beliau mengkhususkan di dalam buku ini hanya memberikan motivasi-motivasi, untaian nasihat, faidah-faidah, informasi yang sangat berharga untuk kita. Itu waktu yang ada di sisinya para penuntut ilmu dan ahli ilmu. Karena kan tadi beliau udah bilang berbeda, ya, setiap sisi berharganya waktu jika dilihat dari pelakunya. Nah, maka beliau bawakan ketika pelakunya adalah para penuntut ilmu, ya. Nah, para penuntut ilmu. Fahasbu. Nah, maka cukup, ya, rojaan, dengan harapan ayyakuna dzalika. Nah, hal tersebut bisa menjadi hafizan, ya, penuntun arah. Nah, jadi buku ini semoga bisa menjadi apa? Penuntun arah lihimami ashabil azaim min syababina tulabil ilmi. Nah, ini alasannya. Nah, semoga target ini tercapai pada diri kita yang saat ini membaca. Semoga Allah mudahkan, ya, pada pekan-pekan berikutnya untuk membaca kitab ini dan mengamalkan, ya, apa yang ada di dalamnya, termasuk potret para ulama-ulama terdahulu. Ya, himam itu apa? Kepada semangatnya ashabil azaim, orang-orang yang semangat, min syababina, dari para pemuda kita, yaitu apa? Tulabil ilmi, para penuntut ilmu. Nah, semoga bisa memancing para semangat pemuda-pemuda kita. Alhamdulillah, ya, ini di antara kemarin kami meminta beberapa poin identitas, ya. Nah, ya, walaupun beragam usia kita, teman-teman semua, masya Allah, baik ada yang muda, ada yang sudah lanjut juga, taib. Nah, itu tidak jadi masalah, ya. Nah, karena memang sejatinya kita masih diberikan waktu, itu adalah nikmat yang sangat berharga. Ya, semoga dengan hadirnya buku ini di tengah-tengah kita dan juga kita membacanya dengan menghayatinya, semoga kita bisa, ya, nah, memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, fi hadhil ayyam, pada hari-hari ini, nah ini masya Allah, ya, pada hari-hari ini allati fatarat fiha himamut talibin. Nah, ini nyata, ya. Sekarang adalah hari-hari yang mana fatarat. Nah, fatarat, fatarat, bukan fato, tapi fatarat, ya. Fatarat itu artinya apa? Berkurang. Fiha, di hari-hari tersebut apa? Himam, ini fa'ilnya nih. Nah, himam ini fa'il dari apa? Fatarat. Yaitu semangatnya para penuntut ilmu. Ya. Idza ra'ayna fi zamani, ya, al-an, ya,
Kalau kita lihat di zaman sekarang, maka semangat para penuntut ilmu telah mulai berkurang. Saya katakan semangat penuntut ilmu, ya, karena mereka lebih banyak bersemangat dalam berbicara tentang ilmu, ya, terlebih ketika telah masif sosial media, ya, teknologi semakin berkembang. Nah, dan tuntutan ekonomi semakin melunjak dan meninggi. Ya, salah satu peluang di antaranya adalah memanfaatkan sosial media dan demikian. Walaupun alhamdulillah masih ada di antara para penuntut ilmu yang bersemangat untuk terus belajar, ya, mengkaji kitab para ulama, ya. Nah, berikutnya taqa'asat ghayatul mujaddin. Nah, taqa'asat ini fa'ilah ghayat, ya. Puncak orang yang bersungguh-sungguh pun ini apa? Taqa'asat. Ya, sudah terlalaikan demikian. Ini bayangkan, ini beliau mengatakan demikian di zaman beliau dulu ketika menulis buku ini. Bahkan sebelumnya, tatkala sebelum menulis buku ini, karena kan ketika orang menulis buku kan beliau mengamati terlebih dahulu sebelumnya. Nah, sebelum menuliskan itu. Dan ternyata memang terjadi. Nah, beliau katakan di sini wabaraza, dan terjadi min jarra'i dzalika, nah, ya, ad-dha'fu, ya, wa ta'akhuru, dan terjadi, ya, hal-hal tersebut itu disebabkan dengan adanya apa? Ad-dha'fu, kelemahan, dan juga ta'akhur, keterlambatan, ya, fi sufufi ahli ilmi, untuk ikut di barisannya para ahli ilmu, ya, wa atharihim, dan juga ikut untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, ini di antara sebabnya teman-teman semua, keterlambatan. Ya, padahal para ulama telah memotivasi tidak ada kata terlambat, ya, di dalam belajar. La ta'akhura, tidak ada kata terlambat, ya. Fit ta'allum, dalam belajar. La ta'akhura fit ta'allum, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Maka Masya Allah, di antara teman-teman, ya, baik yang usia 20, 30, 40, 50, bahkan ada. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala teristiqomahkan teman-teman semua untuk menuntut ilmu. Baik. Nah, di sini kemudian beliau katakan fa'akul, maka saya katakan, ya, inna ni'mallah. Nah, waktu itu kan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan, ni'am, ya, ini bentuk jamak dari nikmat. Inna ni'amallahi, sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, kepada para hambanya, katsiratun la tuhsa, banyak dan tidak bisa terhitung dan tidak bisa dihitung, tuhsa. Wala yumkin, dan tidaklah mungkin lil bashar, ya, bagi seseorang itu ayyuhsuha, untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, ya, au yudrikuha, atau mengetahui seberapa banyak sih nikmat Allah. La yumkin li ahadin, siapapun gak akan mungkin. Nah, ya, ayya'lamuha, ya, ayya'lamaha, untuk mengetahui nikmat tersebut, ya, betapa banyak. Nah, ala haqiqatihi, di atas hakikatnya. Wa dzalika likathratiha, dan demikian itu kenapa? Lamnya makna ta'lil, ya, karena banyaknya nikmat Allah. Wastimroriha, dan juga karena terus-menerusnya nikmat Allah itu, ya, datang kepada kita. Allah berikan. Dan juga wa yusriha, ya. Nah, dan mudahnya juga nikmat tersebut, ya, kita dapatkan. Nah, wa tatabu'i in'amillahi biha, ya, dan juga, nah, terikuti nikmat-nikmat Allah, ya. Nah, karena Allah yang memberikan nikmat-nikmat tersebut. Taib. Wa tafawuti madarikin nasi laha. Nah, dan tentunya juga karena pengetahuan manusia tafawut, ya, perbedaan pengetahuan manusia laha kepada nikmat-nikmat tersebut, begitu terjemahnya, Nam, ya.
karena idofah ya, mudhaf ilaih. Wa sadaqallahul azim ya, idz yaqul. Nah, nah. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surah Ibrahim ayat 34 ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, ini ada rahasia di balik ini teman-teman semua, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di awal mengatakan dengan lafal ta'uddu? Kemudian yang kedua Allah datangkan lafal tahtuhsu. Nah, ini semua hanya bisa digapai ketika kita berta'ammuk dengan yang namanya al-lughah al-arabiyah. Nah, ya ini nanti bisa dicari melalui kitab tafsir. Nah, di antaranya yang menjelaskan lafal-lafal Al-Quran dari sisi bahasa dan balaghah, keindahan kalimatnya, itu adalah tafsir Ibnu Ashur, ya, At-Tahrir wa Tanwir. Nah, baik. Nah, ini sebetulnya kalau saya bahas nanti panjang, nah kita lewati saja. Kita artikan secara harfiahnya, menghitung sama-sama menghitung. Baik. Innal insana ya la dhalum. Nah, ya. Kafar. Baik. Nah, ternyata di sini nikmat itu memiliki dua, ya, yaitu pokok kenikmatan, ya, nah, dan yang namanya cabang kenikmatan. Baik, ya. Ada dua pokok kenikmatan, ya, dan juga cabang kenikmatan. Baik. Qala al-musannif sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Wuda rahimahullah, lin ni'ami usulun wa furu'un. Nikmat itu memiliki yang namanya usul, perkara pokok, dan juga furu', perkara cabang. Ya. Wa inna lin ni'ami usulan wa furu'an. Sesungguhnya nikmat itu memiliki usul dan juga furu'. Ya. Famin furu'in ni'am. Nah, ini di antara cabang-cabang kenikmatan. Nah, di antara cabang-cabang kenikmatan contohnya adalah al-bastah fil ilmi wal jismi wal mal. Ini merupakan cabang kenikmatan, yaitu apa? Bastah, keluasan di dalam ilmu. Nah, encer gitu ya. Ini nikmat dari siapa? Dari Allah. Begitu, ya. Nah, meskipun pemiliknya adalah pelaku karena telah berusaha, tapi tetap itu semua atas izin dari Allah. Ya. Wal jismi, ya, keluasan dari sisi fisik tubuh, maksudnya ini sehat teman-teman ya. Sehat, ya, tidak diberikan rasa sakit. Kemudian al-bastah fil mal, rezekinya lancar, ya. Nah, berikutnya wal muhafazatu ala nawafilil ibadat, Masya Allah. Ya, dia termasuk orang yang apa namanya? Menjaga ibadah-ibadah sunnahnya. Maka ini merupakan apa? Nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sifatnya cabang gitu. Nah, di antara perkara-perkara sunnah yang dia senantiasa menjaganya mislu qiyamil lail, seperti sholat malam, wal iktsar min tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran, wa dzikrillah tabaraka wa taala, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wal muhafadzatu ala sunanil fitrah, juga ya, menjaga perkara-perkara yang sifatnya apa? Fitrah. Nah, ya, fil wajh wal yadain wal atraf, ya, dan juga apa namanya? Sisi-sisi di bagian tubuh. Ya, kita tahu ya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya memotong kuku, ya, yang di wajah, ya, bagi laki-laki, mencukur kumisnya dan yang semisal dan lain sebagainya. Nah, dan juga wasunanil a'mal, ya,
Baik, yaitu menjaga sunnah-sunnah dalam amalan seperti tatayyub lirrijal, memakai wangi-wangian bagi lelaki, indal ijtima, ketika ingin berkumpul. Nah, ketika dia dimudahkan untuk itu merupakan nikmat dari Allah yang sifatnya cabang. Ya. Nah, wal musafahah indal liqa. Ya. Nah, musafahah, ya, berjabat tangan ketika ketika bertemu, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, ya, jangan sampai tidak berjabat tangan. Nah, ya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda apa? Ma min muslimaini, ya kan? Ya, tidaklah dua orang muslim itu bertemu, ya, yaltaqiyani fayatasaffahani, mereka bertemu kemudian berjabat tangan, illa ghufira lahuma, melainkan pada keduanya apa? Ya. Nah, diampuni, illa ghufira lahuma, diampuni dosa-dosanya qabla ayyatafarraqa. Ya. Nah, sampai mereka itu berpisah. Insyaallah. Nah, itu keutamaan berjabat tangan. Berikutnya masuknya masjid bil yumna dengan kaki kanan. Nah, dia diistiqomahkan untuk ini. Nah, ini juga, ya, merupakan perkara yang luar biasa. Nah, nikmat dari Allah. Wal khuruj minhu bil yusra, dan keluar dari masjid dengan kaki kirinya. Nah, ini juga nih, wa imatatil adza anit thariq. Nah, ini Masya Allah, dalam hadis Nabi ini adalah cabang keimanan yang paling rendah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan apa? Iman itu memiliki 70-an cabang. Ya, bid'aun. Begitu. 70-an cabang. A'la, yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq. Yaitu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu keutamaan yang sangat besar. Wa ma ila dzalika minal adab, dan yang lain daripada itu semua termasuk adab dan juga sunnah-sunnah dan juga mustahabat, ya, wa ba'dil wajibat, dan sebagian kewajiban, ya. Fa kullu ulaika min furu'in ni'am, maka setiap dari mereka itu min furu'in ni'am, termasuk cabang-cabang kenikmatan. Wa ma ajallaha min furu' inda arifiha. Nah, dan yang paling mulianya dari, ya, nikmat-nikmat yang cabang itu berada di sisi arifiha, ya, orang-orang yang mengetahuinya. Orang-orang yang mengetahuinya berarti apa? Orang-orang yang mengetahui cabang kenikmatan ini, maka dia tidak akan melalaikan bahkan menelantarkan, tidak. Tapi dia bersegera. Layaknya amalan sunnah, teman-teman. Betapa banyak di antara kita, katsirun minan nas, abai, ya. Cuman sunnah, bukan wajib, begitu. La ilaha illallah, tidak. Ya, ingat, melalaikan perkara sunnah itu tanda kemunduran iman seseorang. Ya. Nah, ini yang termasuk usulun ni'am sekarang, usulun ni'am. Ya. Wa ma usulun ni'am, dan ada wa amma usulun ni'am, dan adapun, ya, pokok-pokok kenikmatan fakathiratun, maka banyak sekali, ya. Aidon juga la tuhsa, tidak bisa dihitung. Baik, wa awwalu usulun ni'am. Nah, tentunya kita sama-sama tahu, ya, bahwasannya kenikmatan yang sifatnya pokok ini, fundamental, mendasar sekali. Yang ini adalah perkara yang betul-betul wajib kita syukuri setiap detik, yaitu hati kita, jiwa kita, diri kita masih diteguhkan, dikokohkan di atas keimanan yang benar kepada Allah. Al-imanu billah ta'ala. Ya, bima ja'a min indik, terhadap apa yang datang dari sisi Allah berupa Al-Qur'anul Karim, kita imani dengan sebetul-betulnya keimanan. Ya, wal amalu, dan juga konsekuensi dari keimanan, ya, kita benarkan itu semua, maka kita lakukan konsekuensinya, kita beramal bimuqtadza dzalik.
ya, sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang aujabahullah, yang telah Allah wajibkan, wa amara subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Ya, nah. Wa min usulin ni'ami aidan, dan juga di antara pokok-pokok kenikmatan juga adalah nikmatus sihah wal afiyah. Nikmat sehat dan juga nikmat afiyah. Baik. Allati minha, yang di antara nikmat sehat itu adalah salamatus sam'i, selamatnya pendengaran kita, ya. Kemudian basar, selamatnya penglihatan kita. Fuad, ya, selamatnya naam hati kita, dan juga selamatnya anggota badan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah menciptakan anggota tubuh kita yang sempurna ini itu karena ada fungsi-fungsinya tersendiri. Apa fungsi mata? Hah? Fungsi mata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat yang ke-24, teman-teman. Surat yang ke-24, surat An-Nur. Ya, ayat 30-31, itulah fungsi mata. Dan Allah tidak pernah membedakan sedikit pun fungsi mata untuk laki-laki dan fungsi mata untuk perempuan. Semuanya sama. Karena memang keduanya itu memiliki potensi yang sama untuk berbuat perkara-perkara yang haram. Maka larangannya pun demikian, ya, terkait fungsi mata tadi. Ya, di ayat yang 30 untuk laki-laki. Dan yang diperintahkan di sana oleh Allah siapa? Orang-orang yang beriman. Kullil mu'minin, orang-orang yang beriman. Karena kalau orang beriman disuruh ketemu ayat, dia akan tunduk dan patuh. Tapi kalau orang yang nggak beriman ketemu ayat, nggak akan patuh. Gitu. Ya, kata Allah apa? Kullil mu'minin yaghduna min absarihim. Ya, itu min absarihim, ya. Nah, tundukkanlah pandangan-pandangan. Baik. Ya. Wa yahfadzu furujahum dzalika azkalahum. Dan di ayat 31-nya untuk yang mukminat, perempuan yang beriman. Baik. Dan juga di antaranya ada apa? Fuad. Fuad ini layaknya lisan. Ya. Nah, begitu. Fungsi lisan itu ada di surah yang ke-49. Surah Al-Hujurat, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 13. Ya. Nah, itu juga yang diseru oleh Allah apa? Orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khair minhum. Ya. Dan juga wala nisa min nisa. Nah, untuk yang perempuannya juga demikian sama. Nah, ya. Karena apa? Anggota badan ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan semua ini menjadi perwakilan saja. Allah katakan, ya, inna sam'a wal basara wal fuada, ni hati kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Meskipun di samping Allah katakan apa? La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Walaupun Allah katakan demikian, tapi ingat ayat Allah yang tadi. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka sebelumnya itu kalau kita lihat awal ayatnya apa? La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, baik. Wahia mihwaru harakatil insan. Nah, ini disebutkan oleh Syekh, ya, dia itu menjadi poros gerakannya manusia, pergerakannya manusia, dan jawarih ini nggak akan pernah bisa lepas, ya. Nah, karena jawarih anggota badan, ya, itu merupakan perangkat, ya, untuk merealisasikan apa yang ada di dalam hatinya. Itu makanya yang namanya iman di sisi ahlus sunnah wal jamaah apa? Qaulun bil lisan, ya, bil qalb, dan juga amalun, ya, bil lisan, dan juga bil jawarih, dengan anggota badan. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang iman itu selalu disandingkan, ya, dipadukan dengan apa? Amal, 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 ya. Karena yang namanya iman nggak akan pernah lepas sama yang namanya amalan, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan amalan dari keimanan. Ini adalah pemikiran menyimpang, dol wa adol, sesat dan menyesatkan. Ya, ini pemahaman murjiah demikian. Oh, nggak bisa lihat hatinya dulu, lah, begitu. Nah, kalau lihat hatinya dulu, siapa yang bisa melihat hati seseorang? Ada? Tidak ada. Ya, karena perkara niat itu yang mengetahui hanya dirinya dan juga
Allah. Namun para ulama memberikan kaidah la nahkumu illa bizahir. Kita tidak menghukumi kecuali dengan zahirnya. Layaknya Nabi Muhammad SAW ketika didatangi orang fasik, ya, ikut sholat dengan Nabi. Apakah Nabi langsung menjustifikasi, "Ah, kamu orang munafik, lihat dulu hatinya," begitu? Ya, enggak. Ya, karena Nabi pun melihat zahirnya. Zahirnya Islam, ya udah diajak layaknya seperti orang Islam, sholat bareng demikian. Kapan Nabi Muhammad tahu dalam hatinya itu ada sifat nifak? Allah yang kasih tahu, begitu. Ya, nah. Wa min usulin ni'ami aidan, dan di antara pokok kenikmatan juga adalah nikmatul ilmi, ya. Nikmat ilmu. Makanya kita harus tahu ada 3 hal ketika bertambah dalam diri manusia, itu seringkali menjadikan manusia tersebut sombong dan takabur. Ya, yang pertama adalah ziyadatul ilmi, ya, bertambahnya ilmu. Nah, yang kedua adalah ziyadatul mal, bertambahnya harta. Dan yang terakhir adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Ketika ketiga hal ini bertambah, maka ujian kesombongan dalam dirinya pun semakin tinggi. Maka untuk meredam itu semua, kita harus sadari ketiganya adalah nikmat dari Allah. Ziyadatul mal itu nikmat yang sifatnya cabang. Ya, nah, ziyadatul ilmi ini nikmat yang pokok. Ziyadatul ta'ah itu kan sama seperti keimanan yang sifatnya pokok. Maka kita harus sadari itu semua. Fahiya nikmatun kubro, maka dia adalah nikmat yang besar, yang paling besar. Kubro itu bentuk isim tafdilnya ini ya, kabir, begitu. Ya, kalau yang muzakarnya akbar, yang muannasnya kubro. Seperti husna, ya, al asma al husna. Husna itu ya isim tafdil yang paling baik, begitu maknanya. Nah, ya. Yatawaqqafu 'alaiha ya, yatawaqqafu 'alaiha ruqiyun. Nah, yang mana atasnya ini apa namanya? Ruqiyun, ya, meningkat, ya. Nah, al-insan, ya. Manusia itu meningkat. Ya, wa sa'adatuhu ad-dunyawiyah. Ya, kebahagiaannya di dunia dan juga ukhrawiyah jami'an semuanya. Nah, ini yang bisa apa namanya? Meningkatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu apa? Ilmu. Maka dikatakan ilmu itu adalah nikmatun kubro oleh Syekh di sini, ya. Para ilmu, kata beliau lagi di sini, nikmatun julla, ya. Yang mulia. Naam, ya, yang paling mulia. Ilmu adalah nikmat yang paling mulia, kaifa makana, bagaimanapun itu, ya. Tidak tertandingi. Fatahsiluhu. Nah, bahkan mencari ilmu pun adalah nikmat. Ya. Walintifa'u bihi nikmat. Nah, ya. Mengambil manfaat, ya, intifa' itu. Nah, itu juga merupakan nikmat. Wan naf'u bihi nikmat. Memberikan manfaat mengajar itu juga nih nikmat, ya. Wa takhliduhu wa naqluhu lil ajyal. Masya Allah, ya. Dan juga mengekalkan ilmu dan mentransfer ilmu lil ajyal, ya. Naam, al-muqbilah, kepada generasi-generasi selanjutnya, itu adalah nikmat, begitu, ya. Wa nasyruhu, dan menyebarkannya finnas kepada manusia, nikmat juga. Baik, ya. Masya Allah. Wa hunaka amthilatun katsiratin li usulin ni'am. Dan di sana terdapat contoh-contoh yang banyak, ya, kepada apa? Pokok-pokok kenikmatan. Nah, di sini Syekh mengatakan la utilu, saya nggak mau berpanjang-panjang bizikriha untuk menyebutkannya. Ya, muru'atan, karena menjaga, Masya Allah nih, likimatiz zaman. Ya, karena menjaga berharganya waktu. Masya Allah, langsung dipraktekkan sama beliau. Karena kalau berpanjang-panjang dalam omongan, ya, itu menghabiskan waktu, seakan-akan waktu nggak berharga. Jadi yang penting-penting saja. Nah, ya. Nah, kita baca sedikit dulu di sini. Min ajali usulin ni'am. Nah, di antara pokok kenikmatan yang paling mulia. Ya, kan kita udah belajar tadi, banyak sekali nikmat-nikmat yang sifatnya pokok, ya, pondasi. Begitu. Maka ini paling mulianya, ya.
Wa min usulun ni'ami aidon bal min ajaliha usuliha, ya. Min ajali usuliha, Masya Allah. Nah, wa aghlaha, dan yang paling mahal nih adalah nikmatuz zaman, ya. Nikmat waktu, ya. Baik. Alladzi jama'tu hadhihi safhat, yang mana telah aku kumpulkan lembaran-lembaran ini lil hadisi, untuk membicarakan an qimatihi, terkait berharganya waktu, ya. Fi janbi talabatil ilmi. Ini Masya Allah, ya. Di sisi para penuntut ilmu dan juga ahli ilmu khususatan, secara khusus. Baik. Jadi buku ini khusus dihadirkan untuk para penuntut ilmu dan juga ahli ilmu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Fazzamanu, maka dikatakan oleh beliau, ya, maka zaman waktu itu adalah apa? Umrul hayah. Nah, umrul hayah, usia kehidupan. Emang betul demikian. Wa maidan wujudil insan, ya, dan medan adanya manusia di sana, ya. Wasahatu zillihi, dan halaman yang menaungi manusia tersebut, wa baqaihi, dan tinggal menetap di sana di dalam waktu tersebut, wa naf'ihi wa intifaihi, ya. Nah, lahan mereka untuk mengambil manfaat, untuk memberikan manfaat dan mengambil manfaat. Wa qad asyara al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim pun ini telah memberikan isyarat ila, kepada izami hadzal asal, besarnya asal ini, fi usul ni'am, ya, di dalam apa? Pokok-pokok kenikmatan. Nah, wa al-ma'a, dan Al-Qur'an pun telah, ya, mengisyaratkan, menyertakan ila uluwi miqdarihi, kepada tingginya kedudukan, ya, waktu ini, ala ghairi, atas lainnya. Fajaat, maka telah datang ayatun katsiratun, ayat-ayat yang banyak, tursidu, fungsinya di situ untuk apa namanya? Memberitahukan, menjelaskan, membimbing ila qimatiz zaman, kepada berharganya waktu. Wa rafi'i qadrihi, dan juga tingginya kedudukannya, wa kabiri atharihi, dan juga besar pengaruh waktu itu. Dan memang betul, sangat besar pengaruh waktu tersebut. Nah, ayat-ayat yang membicarakan tentang nikmat waktu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Semoga pertemuan pagi hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya.